Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan tugas besar AI dan machine learning. Berikut judul proyek kami yaitu analisis data inflasi menggunakan machine learning. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Fauzan, Iksan Ferdiansyah, dengan saya sendiri Sene Putra Kusuma, Irsyad Budi, Revi Sapta, dan Fatur Rahman. Berikut agenda dari proyek kami yaitu pendahuluan dengan latar belakang, inflasi adalah indikator ekonomi penting yang mempengaruhi kebijakan moneter dan keputusan investasi. Analisis data inflasi dapat memberikan wawasan tentang tren ekonomi dan membantu dalam perencanaan keuangan. Tujuannya itu yang pertama menerapkan teknik machine learning untuk menganalisis data inflasi, yang kedua menggunakan berbagai algoritma untuk klasifikasi dan clustering, yang ketiga itu meningkatkan representasi data dengan teknik smooth. Metodologi dari proyek kami yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data inflasi yang selanjutnya itu menerapkan algoritma klasifikasi dan clustering untuk analisis data. Yang pertama, identifikasi masalah itu menentukan masalah yang ingin dipecahkan dalam hal ini analisis inflasi. Yang kedua itu mengumpulkan data inflasi dari sumber yang relevan seperti data historis atau dataset publik. Yang ketiga ini pra-proses data yaitu membersihkan dan menyiapkan data untuk analisis termasuk penanganan nilai hilang dan normalisasi. Yang keempat pemilihan metode yaitu memilih algoritma machine learning yang sesuai untuk klasifikasi dan clustering. Yang kelima itu implementasi model yaitu menerapkan algoritma yang dipilih dan melatih model menggunakan data yang telah diproses. Yang keenam, evaluasi model, yaitu mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Yang ketujuh, analisis hasil. Menganalisis hasil dari model dan menarik kesimpulan berdasarkan output. Yang kedelapan, penyajian hasil, yaitu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau presentasi. Untuk selanjutnya ada klasifikasi dengan algoritma machine learning. Yang pertama ada decision tree, model yang menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasar fitur input. Yang kedua ada K-nearest-neighbor atau KNN, metode klasifikasi yang mengidentifikasi kelas berdasarkan kedekatan dengan titik data lain. Ketiga ada support vector machine atau SVM, algoritma yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas dalam ruang fitur. Keempat ada Naive-Bayes, klasifikasi berbasis probabilitas yang mengasumsikan independensi antar fitur. Kelima ada Random Forest, assemble dari banyak pohon, keputusan yang meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Selanjutnya meningkatkan presentasi data dengan smooth. Pengertian smooth synthetic minority oversampling technique atau smooth adalah teknik untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan menghasilkan contoh sintetis dari kelas minoritas. Untuk prosesnya menerapkan smooth pada data pelatihan untuk meningkatkan representasi kelas minoritas. Clustering, pengertian algoritma K-means, metode clustering yang membagi data K ke dalam K cluster berdasarkan kedekatan centroid. Hierarchy clustering, metode yang membangun hierarki cluster dengan menggabungkan atau membagi cluster secara bertahap. Proses menerapkan K-means dan hierarki clustering untuk mengelompokkan data inflasi. Baik, untuk selanjutnya demo kodenya akan dilanjutkan oleh teman saya, Irsat. Baik, terima kasih Pak Tur. Saya Irsyad, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan kode program yang telah kami buat. Yang pertama, kita menginstal scikit-learn terlebih dahulu. Ini adalah salah satu library yang cukup penting, yang merupakan salah satu library utama untuk machine learning di Python. Library ini menyediakan berbagai algoritma dan alat untuk analisis data yang kami perlukan. Nah, kita jalankan dan outputnya ya sudah hasilnya ya.
library-nya terpasang gitu di kode program kita. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Ini kita melakukan import pandas dan juga import numpy. Kenapa kita import kedua ini? Yang pertama, pandas ini kita pakai untuk memanipulasi dan analisis data, terutama untuk struktur data seperti data frame. Lalu numpy ini kita gunakan buat operasi numerik dan manipulasi array multidimensi. Ada library ketiga ini, yang ketiga adalah library untuk mengunggah sama download file dari Google Colab. Yang kita jalankan, nah sudah berhasil dijalankan. Lalu lanjut kita di kode from SKL learn mode selection import train test split. Ini kode yang kita gunakan buat membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Nah, kode ini penting buat evaluasi model ya. Kemudian pada kode selanjutnya, ini masih dalam instalasi ya, dan import. Jadi ada standar scaler, ini kita pakai buat menstandarisasi fitur dengan menghilangkan rata-rata dan menskalakan ke variansi unit. Lalu ada label encoder, ini digunakan buat mengubah label kategori menjadi format numerik. Baik, kemudian ini ada beberapa algoritma klasifikasi dan clustering yang kami impor dari scikit-learn. Yang pertama ada logistic regression. Nah, ini untuk klasifikasi biner. Lalu k-nearest neighbors, ini untuk metode sebagai metode klasifikasi berbasis jarak. Lalu support vector classifier untuk klasifikasi dengan margin maksimum. Kemudian decision tree, ini itu merupakan model berbasis pohon untuk klasifikasi. Lalu ada k-means dan agglomerative clustering. Algoritma ini buat clustering untuk mengelompokkan data. Lalu random forest, jadi ini tuh ensemble dari pohon, maksud saya ensemble dari decision tree untuk meningkatkan akurasi. Kemudian ada Gaussian naive Bayes, ini untuk klasifikasi berbasis probabilitas. Baik, selanjutnya kita juga menggunakan model untuk mengevaluasi kinerja model, termasuk classification report. Ini menyediakan metrik seperti precision recall dan F1 score. Lalu akurasi score, ini untuk menghitung akurasi model. Lalu Silhouette score, ini untuk mengukur kualitas clustering. Kemudian kita juga mengimpor PCA dari Sklearn lagi. PCA ini adalah Principal Component Analysis. Ini digunakan untuk reduksi dimensi dari visualisasi data. Lalu yang kedua ini ada TSNE, alias T-Distribute Stochastic Neighbor Embedding. Ini adalah teknik visualisasi untuk data berdimensi tinggi. Lalu kita juga mengimpor Matplotlib PyPlot-SPLT. Jadi Matplotlib ini library untuk membuat grafik dan visualisasi data. Lalu kita juga mengimport Seaborn. Nah, Seaborn ini tuh library yang dibangun di atas Matplotlib untuk visualisasi statistik supaya lebih menarik gitu. Lalu ada Smooth. Kita juga mengimpor Smooth ini untuk ini ya, sebagai teknik untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dengan menghasilkan contoh sintetis dari kelas minoritas. Lalu kita mengimport library warnings. Nah, library warnings ini nantinya akan digunakan untuk mengabaikan peringatan yang mungkin muncul selama eksekusi kode, sehingga outputnya jadi lebih bersih. Lalu kita ke bagian kode untuk mengupload dataset dan menampilkan datasetnya. Yang pertama tentu saja ini adalah print untuk memberikan petunjuk, silakan unggah file CSV dataset inflasi Anda. Jadi ini untuk petunjuk bagi user. Lalu ada function yang kita buat juga di sini,
functionnya berupa uploaded file sama dengan files.upload. Ini digunakan untuk membuka dialog pengunggahan file. Jadi hasil dari fungsi ini disimpan dalam variabel upload. Nah, itu. Nah, di sini kita pilih dulu dataset inflasi yang akan kita uji cobakan ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan kode ini nih. Kode ini tuh untuk mengambil nama file tadi yang udah diunggah tuh dengan mengonversi kunci dari dictionary uploaded menjadi list dan memilih elemen pertama. Lalu kita akan menjalankan function pd read csv. Jadi function ini kita taruh di dalam variabel df. Ini nantinya untuk membaca file csv yang diunggah tadi, kemudian memuatnya ke dalam data frame df. Lalu ada kode print dan display. Nah, kode ini tuh yang pertama ya, print ini untuk mencetak pesan, untuk nunjukin bahwa berikutnya akan ditampilkan contoh dari dataset. Lalu ada function df head 150. Ini nantinya untuk menampilkan seluruh dataset inflasinya sebanyak 150 baris. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzan ya. Siap, oke, selanjutnya ada data, ada coding print informasi dataset. Coding ini berfungsi untuk mencetak informasi tentang dataset termasuk jumlah entry, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, dan jumlah nilai non-null. Dan coding selanjutnya ini untuk mengganti nilai strip yang mungkin ada di kolom tahunan dengan none, not a number, yang menunjukkan bahwa data tersebut hilang. Kemudian kolom tahunan diubah menjadi tipe numerik untuk memudahkan perhitungan selanjutnya. Dan coding selanjutnya ini untuk mendefinisikan daftar bulan dan menghitung rata-rata inflasi tahunan dengan mengambil rata-rata dari kolom bulan yang ada. Jika kolom tahunan kosong, maka nilai tersebut akan diisi dengan rata-rata inflasi bulanan. Kemudian coding selanjutnya ini untuk mencetak pesan dan menampilkan 150 baris pertama dari data frame yang telah diolah. Kemudian ada coding def categorize underscore inflasi. Fungsi categorize underscore inflasi didefinisikan untuk mengkategorikan inflasi berdasarkan nilai tahunan. Jika nilai inflasi tahunan kurang dari atau sama dengan 2, maka kategori adalah rendah. Jika antara 2 dan 4, kategori adalah sedang. Dan lebih dari 4, kategori adalah tinggi. Fungsi ini kemudian diterapkan pada kolom tahunan untuk membuat kolom baru kategori underscore inflasi. Selanjutnya ada coding print kategori inflasi. Ini untuk mencetak pesan dan menampilkan 150 baris pertama dari kolom tahunan dan kategori underscore inflasi. Nama kolom diubah untuk memberikan label yang lebih jelas, yaitu tahunan dalam kurung persen dan kategori inflasi, sehingga memudahkan pemahaman data yang ditampilkan. Yang selanjutnya ada persiapan sebelum klasifikasi. Pada coding encoder label encoder, ini menginisialisasi objek label encoder dari library scikit-learn. Label encoder digunakan untuk mengubah label kategori menjadi format numerik yang diperlukan untuk algoritma machine learning. Selanjutnya, coding ini melakukan iterasi melalui setiap kolom dengan data frame df. Jika tipe data kolom adalah objek yang biasanya menunjukkan data kategori, maka kolom tersebut diubah menjadi format numerik menggunakan fit underscore transform. Kemudian ada coding selanjutnya, ini memisahkan dataset menjadi dua bagian, fitur X dan label Y. X berisi semua kolom kecuali kolom kategori underscore inflasi yang merupakan fitur yang akan digunakan untuk pelatihan model. Y berisi kolom kategori underscore inflasi yang merupakan label target yang ingin diprediksi oleh model.
Selanjutnya ini ada fungsi train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi dua set. Set pelatihan dan set 60% sisanya akan digunakan untuk pelatihan. Random state 42 memastikan bahwa pembagian data bersifat reproduktif, sehingga hasilnya akan selama setiap kali kode dijalankan. Baik, selanjutnya di sini ada yang keempat, klasifikasi dengan algoritma machine learning. Kami menggunakan 5 klasifikasi. Yang pertama itu decision tree. Nah, pada decision tree, pada model decision tree, dianalisis dan dilatih menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train. Setelah model dilatih, prediksi dilakukan pada data pengujian X-test. Akurasi model dihitung menggunakan akurasi skor dan dilaporkan klasifikasi yang mencakup metrik seperti precision, recall, dan F1 score ditampilkan. Nah, ini hasilnya untuk akurasinya 0,96 atau 96%. Yang kedua, kita menggunakan K-nearest, yaitu model yang diinisiasi dan dilatih dengan cara yang sama seperti decision tree. Prediksi dilakukan pada data pengujian dan akurasi serta laporan di klasifikasi ditampilkan. Dan saat dijalankan, hasil akurasinya itu 0,73 atau 73%. Yang ketiga ada support vector machine, yaitu model yang diinisialisasi dan dilatih. Setelah itu, prediksi dilakukan pada data pengujian dan hasil akurasi serta laporan klasifikasi pun ditampilkan. Nah, ini untuk hasilnya 0,8 atau 80%. Untuk yang keempat itu naive Bayes, yaitu model yang diinisialisasi dan dilatih, diprediksi dilakukan pada data pengujian dan akurasi serta laporan klasifikasi pun ditampilkan. Saat dijalankan, maka akurasi yang muncul adalah 0,93 atau 93%. Untuk yang terakhir yaitu Random Forest, model Random Forest, diinisialisasi dan dilatih. Setelah pelatihan, prediksi dilakukan pada pengujian dan hasil akurasi serta laporan klasifikasi pun akan ditampilkan. Saat dijalankan, maka Random Forest akurasinya adalah 96% atau 0,96. Yang berikutnya kami juga meningkatkan representasi data dengan metode smooth. Dan di sini untuk ngeprint menandakan bahwa evaluasi model klasifikasi akan dilakukan menggunakan teknik smooth. Dan selanjutnya di sini ada smooth random state 42 K-neighbor 2. Kode ini menginisialisasi objek smooth dengan parameter random state untuk memastikan reproduktivitas dan K-neighbors yang menentukan jumlah tetangga terdekat untuk digunakan dan menghasilkan contoh sintesis. Untuk selanjutnya X-train rest, Y-train rest sama dengan smooth.fit, resample, X-train, Y-train. Fungsi fit resample diterapkan pada data pelatihan X-train dan Y-train untuk menghasilkan dataset yang seimbang dan dengan menambahkan contoh sintesis dari kelas minoritas. Hasilnya disimpan dalam X-train rest dan Y-train rest. Untuk selanjutnya label encode dan left.fit Y-train rest. Label encode diinisialisasi dan dilatih pada label yang telah di-oversample untuk memastikan bahwa label kategori dapat digunakan dalam laporan klasifikasi. Berikutnya yaitu akurasi result, classification report, dan membuat models. Kode ini definisi dictionary models yang berisi berbagai algoritma klasifikasi yang akan dievaluasi. Dua dictionary kosong juga disiapkan untuk menyimpan data akurasi dan laporan klasifikasi. Selanjutnya di sini ada looping untuk melakukan iterasi melalui setiap model dalam dictionary models. Untuk setiap model dilatih menggunakan data pelatihan yang telah di-oversample X-train rest dan Y-train rest. Prediksi dilakukan pada pengujian X-test. Laporan klasifikasi dihasilkan dan disimpan dalam classification report smooth. Lalu akurasi dihitung dan disimpan dalam akurasi result smooth. Laporan klasifikasi untuk setiap model ditampilkan.
Nah, ini hasilnya ya. Ada decision tree report dengan smooth, ada nurse report dengan smooth, ada support vending machine dengan smooth, ada naive Bayes dengan smooth, dan random forest dengan smooth. Selanjutnya ada akurasi di F-smooth dan akurasi di F-smooth dengan akurasi. Kode ini membuat data frame dari hasil akurasi yang telah dihitung dengan kolom model dan akurasi. Akurasi dibulatkan hingga 2 desimal untuk kejelasan. Selanjutnya akan mengeprint kode untuk mencetak dan menampilkan data frame yang berisi akurasi dari setiap model di klasifikasi yang telah dievaluasi menggunakan smooth. Nah, ini akurasinya untuk decision tree 1,0, ke nurse 0,77, support vector mesin 0,37, naive Bayes 0,9, dan random forest 0,97. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihsan Ferdiansyah. Untuk Ihsan Ferdiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi Sabta. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan nomor 6 yaitu clustering. Menerapkan 2 algoritma clustering. Yang pertama itu ada scalar standar. Kode ini menginisialisasi objek standar scalar dari library scikit-learn. Scalar ini digunakan untuk menstandarisasi fitur dengan menghilangkan rata-rata dan mengesahkan ke varian unit. Yang penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sebelum diterapkan pada algoritma clustering. Nah, kita jalankan sekarang, berhasil ya. Terus selanjutnya ada X underscore cluster atau scalar fit underscore transform. Kode ini menerapkan fit underscore transform pada fitur bulanan yang telah ditentukan sebelumnya dari kolom bulanan dalam data frame DF. Hasilnya adalah data yang telah distandarisasi dan disimpan ke dalam variabel X underscore cluster yang akan digunakan untuk algoritma clustering. Baik, kita jalankan. Nah, ini berhasil ya. Untuk selanjutnya ada model Cummins. Model Cummins ini bisa dianalisis dengan jumlah cluster yang diinginkan. N underscore cluster sama dengan 3. Dan random state untuk reproduktivitasnya. Terus yang kedua ada fungsi fit predict digunakan untuk melatih model pada data yang telah distandarisasi dan menghasilkan label cluster untuk setiap data poinnya. Terus yang ketiga ada Shilhout score. Dihitung untuk mengukur seberapa baik data dikelompokkan dalam cluster dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pemisahan yang lebih baik di antara cluster. Nah, ini jalankan berhasil ya. Selanjutnya ada model Likar clustering dianalisis dengan jumlah cluster yang sama, yaitu N underscore cluster sama dengan 3. Seperti pada Cummins, fit predict digunakan untuk melatih model dan menghasilkan label cluster. Shilhout score juga dihitung untuk model ini memberikan ukuran kualitas clustering. Nah, kita jalankan, ini sudah berhasil ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kode pada data frame yaitu Shilhout underscore DF yang berisi nama algoritma clustering dan nilai Shilhout score yang telah dibulatkan hingga 2 dimensi. Ini memudahkan perbandingan antara kedua algoritmanya. Nah, ini kita jalankan, hasilnya seperti ini ya. Ada itunya, skornya yaitu 0,32. Untuk Cummins-nya yang clustering ininya ada 0,29. Oke, selanjutnya kita ke B. Ini yang ke B ada visualisasi hasil clustering dengan PCA. Nah, untuk kode PCA-nya ini ada komponen sama random state ya. Kode ini untuk menganalisis objek PCA prinsip komponen analisis. Dengan kedua komponen utama N underscore komponen sama dengan 2 untuk reduksi
dimensi. Terus untuk fungsi fit transformnya ditetapkan pada data yang telah distandarisasi X underscore cluster menghasilkan data yang direduksi dimensi dan disimpan dalam X paca. Nah, kita running, ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya ini ada kode untuk subplot pertama ya. Kode ini untuk membuat subplot pertama untuk visualisasi hasil clustering menggunakan Kamins. Fungsi SNS scatter plot digunakan untuk membuat scatter plot dengan komponen PCA sebagai sumbu X dan Y diwarnai berdasarkan label cluster yang dihasilkan oleh Kamins label. Judul, label, dan legenda ditambahkan untuk memperjelas plot. Oke, selanjutnya kita running. Hasilnya akan keluar seperti ini ya gambarnya. Kamins clustering. Nah, selanjutnya kita akan ke subplot kedua untuk memvisualisasi hasil clustering menggunakan hierarchical clustering sama seperti sebelumnya. Scatter plot digunakan untuk komponen PCA dan diwarnai berdasarkan label cluster dari hierarchical cluster atau disebut dengan AIC label. Nah, ini untuk hasilnya gambarnya seperti ini ya. PCA komponen 1. Untuk selanjutnya kodenya untuk T strip NSE. Kode ini menganalisasikan objek T strip SNE untuk reduksi dimensi juga dengan 2 komponen. Terus yang kedua ada fungsi fit transform diterapkan pada data yang telah distandarisasi untuk menghasilkan data yang direduksi dimensi dan disimpan ke dalam ekstensi. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita akan ke kode ketiga, subplot ketiga, yaitu visualisasi hasil clustering Kamins menggunakan T-strip SNE. Scatter plot dibuat dengan komponen T-strip SNE sebagai sumbu X dan Y diwarnai berdasarkan label cluster dari Kamins. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini gambarnya komponen 1 juga ya, ini untuk clustering TSNE-nya. Oke, selanjutnya ini ada kode tick lockout. Kode ini mengatur tata letak plot agar tidak tumpang tindih dan menampilkan plot semua plot yang telah dibuat. Oke, selanjutnya ini kita akan menganalisis hasil clusteringnya. Ini kode dari Kamins clustering yang berisi dari label cluster yang dihasilkan oleh algoritma Kamins. Aglomeratif cluster yang berisi label cluster dari algoritma hierarchical cluster. Nah, selanjutnya ini kode Kamins summary ya. Ini untuk menghitung rata-rata inflasi bulanan untuk setiap cluster yang dihasilkan oleh Kamins. Fungsi grup B digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok Kamins cluster dan Kamins menghitung rata-rata untuk setiap bulan. Hasilnya dibulatkan hingga 2 desimal dan disimpan dalam data frame Kamins summary. Kode ini kemudian mencetak pesan dan menampilkan ringkasan rata-rata inflasi bulanan per cluster Kamins. Nah, ini hasilnya sudah terlihat ya. Oke, selanjutnya ini kita ke X summary df.group by. Kode ini melakukan analisis serupa untuk cluster dan cluster yang dihasilkan oleh Clearcar cluster. Data dikelompokkan berdasarkan kolom aglomeratif cluster dan rata-rata inflasi bulanan dihitung dengan cara sama. Hasilnya disimpan dalam data frame @_ summary yang kemudian ditampilkan setelah mencetak pesan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini rata-rata inflasi bulanan per cluster dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini sudah ada ya datanya. Oke, selanjutnya saya akan
kasih ke Pak Rahman lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Klasifikasi dengan algoritma machine learning, random forest, dan decision tree menunjukkan performa terbaik dengan akurasi masing-masing 96,67% dan 97%. Naive juga baik dengan akurasi 93,33%. Sementara K-nearest neighbors atau KNN dan Support Vector Machine atau SVM memiliki akurasi lebih rendah yaitu 73,33% dan 80%. Kelas minoritas atau kelas 2 sulit diidentifikasi oleh sebagian besar model, menunjukkan perlunya penanganan ketidakseimbangan data. Meningkatkan representasi data dengan smooth setelah menerapkan smooth decision tree dan random forest tetap menunjukkan akurasi tinggi 97%, sedangkan KNN dan SVM mengalami penurunan performa dengan akurasi masing-masing 77% dan 37%. Naive Bayes menunjukkan akurasi 90% yang menunjukkan bahwa teknik smooth membantu meningkatkan kinerja model dalam identifikasi kelas minoritas. Clustering, analisis clustering menggunakan K-means dan hierarki clustering menunjukkan bahwa cluster 0 memiliki inflasi bulanan yang lebih tinggi terutama di awal tahun. Visualisasi dengan PCA dan PSNA menunjukkan pemisahan yang jelas antara cluster dengan K-means, memberikan hasil yang lebih teridentifikasi dibanding hierarki clustering. Untuk sarannya, disarankan untuk melakukan tuning hypermeter pada model yang berkinerja baik dan menerapkan teknik penanganan ketidakseimbangan data lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi. Penggunaan smooth terbukti efektif, tetapi perlu dievaluasi lebih lanjut untuk model yang kurang efektif seperti KNN dan SVM. Hasil clustering dapat digunakan untuk memahami pola inflasi dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Baik, sekian dari kami. Presentasinya akan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.